supaya dia dipuji, dia nanti akan masuk ke alam yang lebih rendah. Itu mereka. Jadi saya memahaminya begini, oh bagi mereka itu ternyata kebaikan itu penting. Kita juga diperintahkan kan melakukan kebaikan. Tapi kebaikan ini jangan sampai salah alamat. Bukan untuk hawa nafsu tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bicara ini masuk alam dewa, itu kan keyakinan mereka ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, itu akan menentukan posisi kita di surga yang mana. Karena surga itu ada yang VIP, ada yang ekonomi. Yang menentukan kita di surga ekonomi atau VIP dari mananya? Amal saleh, kebajikan. Tapi kalau surganya sudah pasti, kita ini sudah dijamin surga. Cuma masalahnya yaitu tadi, surganya yang ke berapa, tingkat berapa. Ibaratnya kalau apa namanya itu bukan klaster, hotel kan ada hotel bintang 1, bintang 3 sampai ada bintang 5, kalau perlu ada bintang 7 deh, tapi gak ada. So, itu posisinya di mana kita, tergantung dari amal kebajikan. Makanya amal kebajikan kalau bisa jangan tujuannya selain Allah, karena itu akan membuat kita kecewa. Kebajikan. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Jadi ini contoh konkret Nabi Ibrahim itu sebagai sampel yang harus kita contoh. Makanya jelaskan dalam Quran itu kenapa Allah itu memerintahkan sesuatu dari level yang sederhana, tapi nanti itu ada tujuan untuk level lebih tinggi. Contohnya apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat kalian. Apa itu makom Ibrahim? Jejak telapak kaki Ibrahim. Di situ ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Dan kita diperintahkan sholat dekat situ. Kita kalau umroh ya ataupun haji, sampai kita itu merasa happy, cerita kepada orang-orang, saya sholat dekat makam Ibrahim itu sekian kali, alhamdulillah, begitu kan? Diceritakan. Itu apa salah? Enggak salah. Tapi kalau hanya berhenti di situ, kita hanya sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, itu baru koma. Selanjutnya apa? Ikuti jejak kehidupan Ibrahim, itu baru titik. Jadi agama itu sampai ke situ. Percuma kita umroh setiap tahun, sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, ya, tapi kepada tetangga judes, tetangga orang lain gak peduli. Bahkan dengan bangganya umroh, ya, tapi orang miskin, orang yang tidak punya, orang yang tidak punya harta, dia dia tinggalkan, dia abaikan. Ini sesuatu yang tidak benar menurut Al-Quran itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, agama itu substansial, itu penting, bukan sekedar seremonial. Seremonial bukan berarti tidak penting. Seremonial itu baru tahapan awal. Selanjutnya adalah memahami substansinya. Sehingga kalau kita menyebut nama Ibrahim dalam sholawat kita, kadang-kadang kita kan bertengkar dalam level yang basic tadi itu. Ustadz, yang betul itu baca Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina, ya kan? Ya. Itu kan yang ribut di situ kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu dipertentangkan kan? Ini pakai Sayyidina atau enggak? Ribut di situ. Tapi mereka lupa. Kenapa nama Nabi kita disandingkan dengan nama Ibrahim? Kenapa tidak disandingkan dengan Adam? Kenapa tidak disandingkan dengan Nuh? Kenapa tidak disandingkan dengan Zakaria? Tapi kenapa disandingkan dengan Ibrahim? Ada tujuan di sini. Percuma kita menyebut nama Ibrahim berkali-kali, tapi tindakan kita justru menyelisihi tindakan Nabi Ibrahim. Itu substansi. Mudah-mudahan
ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Makanya ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, kalau bahasa bebasnya itu, dan bergabunglah kalian semua itu bersama-sama dengan orang yang bertindak benar. Ini yang dilakukan Ibrahim itu tindakan yang benar. Tidak melihat orang dari casing, itu tindakan yang benar. Justru kalau kita berkopiah, baik kopiah putih, kopiah hitam, tapi memilih tamu itu pilih-pilih, yang jabatan tinggi diistimewakan, yang tidak punya jabatan dimarginalkan, berarti kopiah kita, mau kopiah putih, mau kopiah hitam, mau sarungan, mau jubahan, apakah itu sebagai tanda takwa? Enggak, itu bukan tanda takwa. Dari situlah kita belajar sederhana. Apa yang saya berikan saat ini sederhana, tapi insya Allah kalau kita lakukan istiqomah, dampaknya besar. Apa itu? Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, itu akan jadi kenyataan. Buktinya Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah, ya kan? Itu kan dapat tamu malaikat tadi, ya kan? Kan disebutkan dalam ayat tadi itu, ayat 70. Apa yang disebutkan? Wa mra'atuhu qa'imah. Dan istrinya Ibrahim itu sedang berdiri di balik tabir. Dan ketika terjadi dialog antara malaikat tadi, ya, yang wujudnya manusia, ngomong dalam bahasa manusia, ngobrol, memberitahukan bahwa nanti istrimu itu akan melahirkan seorang putra. Maka yang dikatakan oleh Sayyidah Sarah apa? Dia berkata apa? Ana ajuzu wahada ba'li sayha. Aku ini perempuan yang sudah tua. Aku ini perempuan yang sudah tua. Dan ini suamiku seorang laki-laki yang sudah tua renta. Bahasa Qur'annya sederhana itu. Ini ciri ya bahasa Qur'an tuh. Bahasa Qur'an kalau menggunakan satu istilah tidak dirinci, itu berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu pasti benar. Dan apakah peristiwa ini hanya dicantumkan dalam Quran? Enggak. Tapi juga tercantum di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, tercantum dalam kitabnya orang Nasrani, tercantum dalam kitabnya orang Katolik. Makanya Allah berkata walaqad, dan sungguh, berarti Allah siap diuji dalam pembuktian itu. Ternyata betul ketika diselidiki juga tertulis dalam kitab agama selain Islam. Tapi bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya Ibrani. Tertulis apa? Begini. Bo slosa enosim le Avraham. Sampai tahu artinya? Enggak, tak terjemahkan. Bo telah datang. Slosa bahasa Arabnya talata. Apa artinya? Tiga. Jadi bo slosa enosim. Kalau bahasa Arabnya anas. Apa itu? Nah, ketemu kan? Nah, bo slosa enosim le Abraham. Telah datang 3 orang kepada Ibrahim. Jadi yang datang itu malaikat atau manusia di sini? Manusia. Sama seperti Quran informasinya. Tapi para rabi Yahudi menjelaskan ini yang datang bukan sekedar manusia. Dia adalah jelmaan dari malaikat dalam rupa manusia. Siapa yang disebut? Ternyata dalam kitab-kitab Targum Yahudi disebutkan Hem Gabriel, Mikhael, Urafael. Gabriel, Mikhael, Rafael. Jadi kalau sampean punya teman namanya Pak Rafael, itu berarti maksudnya sama dengan Israfil. Kalau punya teman namanya, ya bukan Rafael yang itu ya, Rafael yang lain. Kalau punya teman namanya Pak Gabriel Sunyoto, Gabriel, itu maksudnya sama dengan Jibril.
Dan ini kata ini luar biasa. Ini bahasa Quran tuh sangat unik. Kalau berkaitan dengan Allah, al diletakkan di depan. Kalau berkaitan dengan hamba Allah, al diletakkan di belakang. Makanya Gabriel, ya itu hamba Allah, El di belakang. Tapi kalau El Gibor, ini Asmaul Husna, bahasa Ibrani. El Gibor, Tuhan yang maha perkasa. Tapi kalau Gabriel, hamba yang perkasa. Ini satu contoh, ya. Sama dengan Mikhael juga begitu. El diletakkan di belakang. Kalau bahasa Quran, Il diletakkan di belakang. Ismail artinya apa? Allah telah mendengar. Tapi kalau As-Sami, Allah yang maha mendengar. Ini bahasa Quran. Kita harus meneliti Quran itu kayak begini. Dan itu akan membuat kita itu semakin takjub dengan Quran. Dan sentuhannya itu sampai deeply meaning, makna yang terdalam. Nah, sekali lagi, kalau ini tercantum dalam kitab Quran dan tercantum di luar kitab Quran, terbukti kan? Quran pakai kata apa? Laqad, sungguh, berarti siap untuk diuji. Karena ini peristiwa yang diabadikan dalam kitab semua agama. Coba bayangkan ya, kita yang muslim, yang mengaku muslim, yang tahu Al-Quran itu benar, kita praktekkan ini, pelayanan publik secara prima ini, kita praktekkan, kira-kira apa yang terjadi di dunia ini? Hah? Kita bisa bayangkan. Dan seandainya yang non-muslim, baik itu yang Katolik, yang Protestan, yang Yahudi, mempraktekkan ayat itu sesuai kitab suci masing-masing, apa yang terjadi? Kesejahteraan, kebaikan. Kita akan melihat surga turun ke bumi, ibaratnya. Betul kan? Dan itu yang harus dilakukan. Kita ini sebagai pionir yang muslim harus ini dilakukan. Percuma kita mengaku muslim tapi ini tidak dipakai sebagai panduan, hanya sebagai apa? Yang didaras saja. Jadilah yang pionir, sehingga yang non muslim itu akan melihat kemuliaan Islam ini. Itulah seharusnya. Jangan lihat orang yang meninggalkan Quran, biarkan saja. Kita sendiri yang harus punya komitmen. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sekilas ini manfaat untuk panjenengan semua. Amin, amin. Baik, ada yang mau tanya? Sambil saya mohon maaf minum air ya. Saya minum air putih saja. Silakan yang lain, Bang. Mana? Siapa tadi? Kalau di kitab Al-Quran itu sudah dijelaskan yang tadi Mikael, Israfil, sama Jibril. Nah, di Quran apa juga ada keterangan lebih lanjut untuk 3 utusan? Oh, iya ya. Itu yang dimaksud pertanyaannya. Jadi nama Jibril, Mikail, dan Israfil itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Salah satunya tafsir yang tadi saya baca, tafsir Al-Basit. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna dari rusuluna, para utusan kami. Yang dimaksud itu adalah malaikat, dan namanya disebut Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, kalau Ibnu Abbas berkata demikian, itu bukan berarti itu pendapat pribadi. Dia belajar, dia mendapatkan informasi dari siapa? Dari gurunya. Siapa gurunya? Rasul sendiri, Rasul Muhammad SAW. Nah, kenapa ada muncul nama itu? Itu semakin membuat kita ini terkesima. Ini bukan malaikat sembarangan, tapi malaikat utama, jenderalnya para malaikat. Dari situlah kita semakin terpana dengan Al-Quran ini.
termasuk dalam hadis-hadisnya, berarti apa yang disampaikan oleh Nabi ini terkonfirmasi dalam kitab-kitab terdahulu. Informasinya sama. Makanya tadi kadang-kadang saya juga berpikir ya, begini. Kenapa istrinya itu berkata, ana ajuzu wa hada ba'li saykha. Aku ini perempuan yang sudah tua. Dan ini suamiku laki-laki yang sudah tua renta. Kira-kira pernyataan istri Nabi Ibrahim ini jujur atau tidak jujur? Jujur. Dari mana kita bisa tahu jujur? Jangan berkata, ini Ustaz tercantum dalam Quran. Iya, saya tahu tercantum dalam Quran. Cuma bagaimana mengkonfirmasi bahwa perkataannya Nabi Ibrahim itu tua? Betulkah Nabi Ibrahim itu tua ketika dapat informasi itu? Dari mana data itu? Ini kan pengakuan istrinya. Kita cross check, bagaimana pengakuan dari suaminya? Benarkah dia memang pada masa tua? Iya. Di mana itu? Dalam surah yang ayatnya bunyinya begini, saya lupa suratnya itu, surah apa ya? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah urutan yang ke-14. Kalau tidak salah ayat yang ke-39. Dia berkata apa? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya apa itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua. Alal kibar. Berarti ini pengakuan siapa? Ibrahim. Sama enggak? Persis enggak dengan pernyataan istrinya? Sama. Inilah yang disebut saling cross check. Dan itu tertulis dalam Quran semua. Begitulah cara Allah bicara kepada kita, itu saling bisa di cross check. Dia ngomong kepada diri sendiri, ana ajuzu wa hada ba'li saykha. Aku ini perempuan tua. Ini suamiku juga tua renta. Dan memang betul. Ibrahim mengaku dirinya tua. Tidak terjadi perbedaan. Sama persis. Ini saling cross check. Kalau di bidang hukum paham maksud ini semua. Dan tidak ada penjelasan berapa usianya waktu dapat kabar berita itu. Usianya berapa Nabi Ibrahim? Oh, dari mana tahu? Ternyata ya di cross check di kitab sebelumnya itu usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Ya, selisihnya 10 tahun. Tapi sama-sama usia tua. Bayangkan, ada wanita, seorang perempuan monopause, waktu masih muda divonis mandul, usia 90 tahun, bisa punya anak. Masuk akal enggak? Sangat tidak masuk akal. Laki-laki usia 100 tahun, ya mungkin bisa punya anak, tapi itu tipis, ya kan? Sangat tipis. Dan itu merupakan bukti, tanda yang dihadirkan kepada kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, asal kita mau melakukan kebaikan, Allah akan ubah hidup kita dari yang kita sangka. Percayalah itu. Tidak ada kebaikan yang membuahkan sesuatu yang tidak benar. Kebaikan akan membuahkan sesuatu yang lebih dari kebaikan yang kita lakukan. Dan itu janji Allah sendiri. Cuma masalahnya kadang-kadang itu kita itu mikir-mikir, mau melakukan kebaikan itu loh, mikir-mikir, masih hitung-hitung, iya kan? Ayo rata-rata di sini yang mau melakukan kebaikan itu masih hitung-hitung dah. Engkau aku oleh opo, gitu kan? Engkau aku oleh opo, gitu kan? Itu berarti masih ada apa? Ada udang di balik rempeyek. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan. Oke. Ini tanya dulu yang duluan. Yang duluan. Apa pertanyaan? Ada sebuah penjelasan bahwa Nabi itu keras terhadap orang kafir. Sebaliknya usul nikah. Dengan penjelasan itu selalu bertentangan. Penjelasan. Keras itu apa maksudnya? Bayangkan,
sekeras-kerasnya istilah yang kita pakai, saya gunakan istilah sekeras-kerasnya istilah yang kita pakai, ketika ada mayat orang Yahudi lewat, Nabi tetap duduk atau berdiri? Duduk. Berdiri. Kita sudah waktunya untuk revolusi sebetulnya. Revolusi apa? Revolusi kembali pada Quran yang memberikan contoh secara konkret, langsung. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis, langsung konkret. Itu kan tindakan Nabi langsung. Antara kaul Nabi dengan afalnya Nabi itu nggak mungkin bertabrakan. Cuma kadang-kadang kalau tindakan Nabi kita sembunyikan, kemudian yang kita sampaikan itu hanya kaulnya, nanti ujung-ujungnya interpretasi pribadi dan ada motif-motif tertentu. Ketika dibenturkan dengan akhlaknya Nabi, ternyata beda. Kan ada itu seorang ya HBB lah, keras ya, keras. Tapi apakah itu yang diajarkan Nabi kerasnya? Kan nggak begitu. Tahu HBB? Habib. Ya nggak usah kamu teruskan. Habib. Jadi kadang-kadang agama ini lihat dari prakteknya Nabi sendiri. Nabi itu coba agamanya Yahudi, orangnya ini sudah mati, tapi Nabi masih berdiri. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berdiri? Bukankah dia manusia? Nah itu masalahnya. Kita ini beragama selama ini kayak apa sebenarnya? Beragama kita ini beragama secara ritual atau beragama secara substansial? Kadang-kadang kita ini kebanyakan terjebak pada beragama secara ritual. Saya ambil contoh. Kalau sudah bicara begini contohnya, ini yang betul yang mana? Allahu Akbar. Yang betul yang mana? Allahu Akbar di atas pusat, Allahu Akbar di bawah pusat, atau Allahu Akbar? Semuanya sama, betul. Semuanya benar. Betul. Kalau begini, Allahu Akbar. Ngawur. Kita ini ya selama ini di pengajian-pengajian tuh saya amati di perumahan-perumahan rata-rata kalau sudah bicara hal yang ritual itu terjadi fraksi-fraksi jamaah ini. Kalau bukan ustadznya nggak akan datang. Itu sudah terjadi ini. Dan itu saya amati. Berarti selama ini sekali saya evaluasi. Di mana saya memberikan tausiah, mesti yang itu tetap sholat, tapi dia nggak datang pengajian. Kalau bukan ustadznya. Ketika di konfirmasi dengan takmir, di sini udah ada friksi-friksi itu. Kenapa? Ya karena ada pengajian begini-begini. Wah berarti ini adalah yang salah manajemen. Umat jadi terpetak-petakkan, ya kan? Hanya gara-gara apa? Soalnya beginian jadi. Ya betul. Ini ada ajaran dari Nabi ya. Ada begini, dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai terjadi perpecahan, apakah itu sesuatu yang indah? Ya kan? Justru kita mengamalkan yang sunnah tadi, yang pakai yang ini, yang itu ya, tapi membenci saudaranya yang lain. Kan yang aneh. Sama seperti kita mencium Hajar Aswad, itu kan sunnah, tapi jelongkrokno, wow, kan aneh itu. Naik di punggung. Kadang-kadang ya manusia itu memang perlu banyak belajar. Tidak ada manusia sempurna, ya. Saya kira itu ya yang saya kasih contoh. Ya. Ini dulu ya, karena ini tadi yang bertanya urutan ketiga. Ya. Ini dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di dalam kehidupan ini kan itu ada pasang-pasangan, ada baik, ada jelek, ada siang, ada malam. Nah, berkaitan dengan Ibrahim menerima tamu itu tadi, dan tentu itu harus secara totalitas dilakukan kita kebaikan. Nah, kalau itu semua seragam kayak gitu, orang-orang yang baik nanti kan nggak kelihatan. Bagaimana prakteknya seperti itu? Ya. Pertanyaan berikutnya. Itu ada kobra, ada batu. Cuman
yang masih hidup itu 4 orang sama saja. Oh, ya ini pertanyaan di luar tema. Di luar tema. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail, cuma saya hanya pesan. Ya, saya tidak akan menjelaskan detail. Nanti bisa ditanya ke ustadz yang lain. Ustadz siapa? Ustadz Samsul. Nah, cuma saya berikan clue-nya saja. Saya berikan tipsnya. Sebelum sholat duhur ada sholat qobliyah, setelah sholat duhur ada sholat ba'diyah. Jangan mengejar akeh-akehan. Tahu maksudnya akeh-akehan? Banyak-banyakan. Tapi kejarlah bagaimana kita ini sambung dengan Allah. Sholat tapi hati kita nyambung, daripada kita ini banyak sholatnya tapi ketika Allahu Akbar mau lawang tak kunci. Ini nanti percuma. Mending 2 rakaat tapi nyambung daripada 9 rakaat, 10 rakaat. Pokoknya banyak-banyakan. Tapi pikiran kita ke mana? Itu saja. Apalagi kita ini sudah banyak makan asam garam. Ya. Jangan mengejar kuantitas, tapi kejarlah kualitas. Ya. Kemudian mengenai nabi-nabi yang masih hidup. Nah ini para ulama beda pendapat. Ya. Cuma yang masyhur 1 Nabi Ilyas, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Isa alaihissalam. Yang saya tahu ini. Tapi kalau Nabi Khidir ini masih perdebatan, ya. Tapi yang sudah masyhur ini 3. Terus apa lagi tadi? Sudah 2 pertanyaan tadi, G. Nah, saya kira itu ya yang bisa jawab. Terus yang ini tadi, oh iya. Pertanyaan ini sebetulnya ya pertanyaan kita semua. Beliau itu hanya mewakili suara kita saja. Mungkin pura-pura bertanya. Pertanyaan kita semua. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, apa yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai contoh yang harus dicontoh, kita harus menjadi bagian dari itu. Semampu kita harus menjadi bagian dari itu. Jangan sampai ada, lah saya kan bukan siapa-siapa Ustaz, saya ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan anaknya Nabi, bukan cucunya Nabi, apalagi cucunya Nabi, cucunya Kiai aja bukan, ya Pak? Ya nggak mungkin lah bisa kayak begitu Ustaz. Hati-hati, kalau sudah ada pikiran kayak begitu, itu berasal dari mana? Kalau sampai dia harus jawab. Jadi pikiran itu jangan sampai kita masukkan di hati. Itu ada bisikan-bisikan. Yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Ya, setan tuh begitu. Gak iso kamu itu, kamu bukan nabi. Apalagi cucunya nabi. Oh, cucunya kiai aja bukan. Terus gak usah, itu abot, kangelan, daki-daki, terus gini aja. Nah, hati-hati. Itu pasti dari bisikan itu. Kalau dia semampu yang kita bisa. Dan mampunya itu betul-betul ingin mencontoh, bukan minimalis saja, enggak begitu. Harus ada peningkatan sampai kita menjemput ajal kita. Nah, usaha kita ini sekarang sudah berapa sih sekarang? Saya aja sudah 53 sekarang, nggak terasa. Jenengan sudah berapa? Sampai di bawah saya kayaknya ya. 40, ya adik saya. Usia nggak terasa. Sekarang ini kita sudah rasakan. Jenengan mungkin sudah ada yang hidup sendiri, ya kan? Ada yang sudah berdua, anak-anak sudah pergi semua. Saya sekarang itu lagi mikir sekarang. Kenapa mikir? Dulu masih happy, anak-anak masih kecil-kecil, bisa bersama-sama. Sekarang yang nomor 1 sudah kuliah, semester 1, sudah nggak bisa untuk digandeng-gandeng. Diajak pergi kadang-kadang dia punya acara sendiri. Ini setelah sudah kuliah, ya. Nanti setelah itu kerja. Kalau udah kerja, setelah itu menikah. Kalau udah menikah, pisah sama saya. Terus
Kadang-kadang saya geremengan sama istri. Sesuk kira-kira disi aku apa awakmu ya? Sudah begitu saya ini. Nah misalnya nek disi aku, mbek sopo. Sudah mulai mikir. Makanya jangan jadikan sandaran siapapun kecuali hanya Allah. Kalau Allah nggak pernah berpisah dengan kita, anak bisa berpisah dengan kita. Kalau anak sudah berpisah dengan kita, omah iki sepi karena sopo-sopo. Cuman kita berdua. Kalau aku gak ono, aku izin. Tapi percaya, Allah nggak pernah meninggalkan. Sudah begitu kita, udah mikir. Jauh-jauh hari lebih dipersiapkan daripada nanti apa? Kaget. Ya. Iya, dunia itu sandiwara. Kan baru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, wes ngilang. Yang bisa saya ajak guyonan sekarang anak yang kedua masih kelas 4 SD. Kadang jambak-jambakan, kadang jam masuk di atas sini ya, nggak apa, biar jadi kenangan besok. Kalau saya sudah tua, dia kenangan itu abadi. Ya begitulah, memperlakukan diri ini kayak anak kecil nggak apa-apa. Yang penting apa? Mumpung masih ada kesempatan. Begitu juga melakukan kebaikan. Usia sudah berapa? Berikan kebaikan kepada siapapun dan jangan ambil imbalan. Kalaupun ada imbalan itu rezeki, tapi jangan mengharap imbalan. Kadang-kadang, ini saya ngomong aja langsung bloko suka. Kadang-kadang profesi jadi ustadz itu jadi profesi. Ada nggak yang gitu? Ada banyak. Iya. Itu bahaya. Kenapa? Karena yang dipikirkan bukan Allah, yang dia pikirkan apa? Dunia. Bulus. Dan itu bahaya. Kita pun juga begitu. Jangan sampai itu semua urusan untuk dunia. Kalau dunia yang kita jadikan target, akhirat hilang. Tapi kalau akhirat yang kita jadikan target, dunia dapat. Sambil contoh sederhana nih. Sampean selama ini, mumpung untuk jawab ini ya, jawab yang pertanyaan ketiga. Ini sederhana, tapi ini rumah besar. Ya. Sampean selama ini, kalau niatnya sepeda motor, mobil, niatnya itu parkir atau niatnya sedekah? Selama ini kan niatnya parkir. Parkir ya. Kalau niatnya parkir itu investasi dunia. Iya, kalau misalnya bayari larang, ngedumel, gremeng. Coba kalau diniatkan sejak awal niatnya sedekah. Mau ditarik berapapun sudah untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Sudah niatkan itu. Dan itu kita nggak rugi. Mau niat parkir ya tetap duit hilang. Mau niat sedekah ya tetap duit berkurang. Jadi niatkan hanya untuk Allah. Percuma kita mengejar dunia, tapi akhirat hilang. Kalau sederhananya begini, kalau kita niatnya itu menanam jagung, ya, yang namanya rumput itu pasti tumbuh. Tapi kalau kita niatnya nanam rumput, kira-kira jagungnya tumbuh nggak? Wis, pegang itu kalimat itu, penting itu. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada yang tidak hadir. Saya kira demikian, saya tutup. Ya. Terkait dengan takwa tadi, kan ada kalimat yang takwa itu bagaimana aplikasi kita dalam menyiapkan dunia. Ya, takwa itu kan sebetulnya abstrak ya. Apa itu takwa? Ya kan? Semua itu dalam Quran juga begitu. Masalah puasa juga begitu, ya kan? Contoh konkretnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu tujuan. Itu abstrak. Takwa dalam arti ya taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, orientasi hidup hanya untuk Allah, semua hanya untuk Allah, dan itu ada wasilah, ada jalan-jalannya. Salah satu adalah melalui puasa. Banyak jalan menuju takwa itu. Salat itu menuju
takwa. Puasa menuju takwa. Kebaikan apapun itu ujung-ujungnya ke takwa. Ya, itu. Jadi takwa itu bukan berarti setiap hari pakai baju takwa. Setiap hari harus pakai sarung. Setiap hari harus pakai kopiah. Di kantor berdasi, tapi kalau hidupnya selalu dia menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitas hidupnya, itulah takwa. Tapi kalau pakai sarung, pakai kopiah tapi korupsi, ya itu bukan takwa. Sami mawon. Ya, itu ya. Oke. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.